Bukan Wardah, Wak. Oh iya. Salah. Ya, kalau dari aku, ya pasti aku berharap isu yang terjadi di antara mereka bisa diselesaikan dengan baik. Karena biar bagaimana kan semua yang tersangkut dalam isu ini tuh nggak bagus aja gitu, nggak sedap aja dilihatnya. Dan ini kan masalah yang manusiawi lah terjadi dalam kehidupan dan tidak bisa kita benarkan juga ketika itu salah. Jadi saya berharap tiga pihak yang sekarang ini sedang ya ada di arus itu, mereka bisa keluarlah dari arus ini dengan baik gitu, karena makin panjang kan makin banyak kerugian juga yang akan dialami. Gue bisa mengklaim dia bohong atau enggak ya, karena masalahnya itu kan urusan mereka pribadi dan gue di posisi ini kan cuman hanya sebagai media lah, sama kayak kalian memberikan tempat. Kira-kira apa hal-hal yang kemudian ingin dijawab dan ditanyakan oleh publik, saya wakilkan saja. Tapi kalau sebagai pribadi, saya hanya bisa mendoakan semoga mereka bisa mengklirkan masalah mereka dengan baik. Seperti yang tadi gue bilang, semakin banyak yang dirugikan dari semua pihak. CCTV yang kabarnya katanya dibocorkan sama Virgun katanya. CCTV? Yang dibuka sama Virgun. Oh, kalau masalah itu ya lu tanya ke Virgun langsung lah, yang pihak-pihak yang dituduhkan. Ya ke gue, lu ngapain nanya ke gue masalah itu? Gitu aja sih. Pokoknya itu aja poinnya. Semoga segera bisa keluar dari arus masalah inilah untuk semua pihak gitu. Ya itu tadi kembali. Semoga mereka bisa selesaikan dengan cepat lah, karena kan kalau makin panjang lu tahu sendiri kan masalah kan pasti makin akan merugikan semua pihak yang ada di dalam. Itu aja. Harapannya ya yang terbaik untuk semua pihak, segera bisa keluar dari masalah ini, lanjutkan kehidupan, cari baiknya, jangan panjang-panjang biar tidak lebih banyak lagi kerugian dan penyesalan di kehidupan hari itu. Oke, makasih. Langkah-langkah lah, jarang. Kalau kita biasanya kan masing-masing, Ciolip udah punya departemennya, gue punya departemen gue, tapi hari ini Koniker menyatukan kami ya untuk melihat apakah kami berantem atau enggak habis ini gitu. Tapi overall masih aman, semua kondusif. Istri saya moodnya lagi bagus, saya ininya doang suaranya agak hilang, tapi thanks to Koniker tadi pakai Koniker dikit agak enakan. Oke. Kerja bareng. Deg-degan ya, karena selain dia suami saya, dia juga bos saya ya, gitu. Jadi deg-degan, takut salah, karena kan aku nggak biasa di dunia entertainment. Aku lebih ke nemenin suami, lebih ke support suami, gitu sih. Rekening perusahaan lah, nggak kita rekening pribadi, semua perusahaan. Kita nggak pakai rekening pribadi, kita pakai rekening perusahaan, rekening bareng. Kita digaji, Ciolip digaji, gue digaji, semua digaji, karyawan. Jadi sehat aja. Menghindari hal yang tidak diinginkan berarti ya kok. Ya biar bagus gitu semuanya. Jadi kalau istilahnya tidak ada penyalahgunaan yang tidak transparan, karena kita kan keluarganya memang sama mengedepankan transparansi ya. Tidak seperti sistem yang ada di negara kita yang masih perlu diperbaiki kan. Senang pasti, karena kan bisa bikin orang senang, kita pasti ikut senang gitu. Dan kita bisa menghibur orang dan juga bisa mengedukasi orang, kan kita merasa bermanfaat ya pastinya, masih dipercaya lah istilahnya. Itu hal yang membuat kita masih bisa eksis sampai sekarang. Kalau nggak ada hal itu juga mungkin kita sekarang udah nggak laku juga ya. Gitu. Jadi terima kasih banyak, masih banyak yang senang sama kita. Ya mohon maaf juga kalau masih ada kurang-kurang juga ya, mungkin ada beberapa hal yang memberikan impact yang kurang bagus gitu. Kami juga minta maaf, kami perbaiki ya. Emang iya? Mau nggak mau kayak pada stres Pak. Ya kan katanya kalau hidup bareng nanti jadi sama gitu ya. Ya itu kali ya. Jadi ketularan. Dia baru bisa bicara nih sekarang ya, dulu ngomongnya nggak ada. Iya. Takut salah, entertain bro. Nah mungkin saling support kan seperti apa sih mungkin antara kalian berdua? Ya kalau saling support gimana ya, ya ini kan juga aku datang sama Denny sama Biel itu juga untuk support ke kerjaannya Denny gitu. Mungkin itu sih kalau support, apa lagi ya yang? Ya support kami ya dari komunikasi kita selalu jaga. Terus ya selama saya masih nggak selingkuh itu saya masih support istri saya berarti. Terus selama saya tidak KDRT ya saya masih support istri saya. Jadi selama ini sih masih aman ya support itu ya. Ya moga-moga ya tidak terjadi apa-apa suatu hari nanti. Kata kamu apa, cowok yang dipegang apa harus setia ya? Yang dipegang dari cowok itu cuma dua kalau saya prinsipnya. Apa tuh? Satu setia, kedua tanggung jawab. Cukup dua itu, lu nggak akan bisa diapa-apain sama perempuan. Tapi kalau lu nggak punya dua itu,
tamat riwayatmu. Ya kalau perubahannya itu nggak usah ngomongin dari dulu ya. Dulu kan aku nggak kenal Denny ya. Dari mulai aku kenal Denny sampai sekarang aja tuh perubahannya banyak banget. Satu sih yang paling mencolok ya, dia tuh nggak pernah mau keluar rumah, nggak pernah mau udah nggak bergaul lagi gitu. Bapak-bapak sejati gitu yang di rumah aja kerja, terus di rumah main sama anak, makan di rumah, pergi makan aja tuh udah susah, pergi jalan ke mall susah, mau apa-apa semua online aja. Yang gimana sih, mungkin Denny yang dulu tuh kalau Praktis aja, ditemuin tuh pasti ada di klub malam gitu ya. Itu juga praktisnya di cewek itu. sekarang dia udah di rumah aja gitu loh, kegiatannya semua ya di rumah aja. Itu sih perubahan yang mencolok aku lihat di Denny, yang tadinya suka keluar-keluar sekarang udah di rumah aja. Ya bapak-bapak banget gitu loh. Ngapain cari di luar kalau di rumah cukup? Asik. Makanya cukupilah rumahmu, jangan cukupi rumah orang lain. Ya kalau perkembangan anak sih so far dia lagi aktif-aktifnya, lagi mencoba hal-hal yang yang baru buat Biel. Terus dia lagi mulai ngelawan dan bisa ngomong nggak mau, bisa mulai mengutarakan mau atau tidak maunya dia. Jadi udah mulai susah dipaksa tuh kalau bikin konten disuruh acting tapi dia nggak mau, dia bisa nggak mau gitu. Jadi kita juga kalau kerja sama, kita mau nggak mau harus memilih yang memang Bielnya cukup nyaman. Jadi kita juga nggak bisa maksain anak kita pakai sesuatu yang dia nggak mau, karena dia udah bisa mulai nggak mau gitu. Kita biasanya baca artikel, Cioli baca artikel, share ke aku. Terus kemudian aku juga baca artikel, kita juga coba dari pengalaman kita juga. Jadi trial and error itu kita lakuin. Nanti kita lihat formula mana yang pas untuk anak kita, kira-kira masuknya tuh juga sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi treatment yang kita lakukan itu nggak langsung semuanya begitu gitu. Kita trial and error. Jadi tetap perlu waktu dan observasi juga, karena tiap anak karakternya beda-beda. Jadi belum tentu nih treatment A itu cocok buat dia, nggak bisa. Itu tuh namanya kita tidak menyesuaikan, adjust gitu. Mungkin juga disebut sebagai pasangan siaga dan suami idaman, mungkin seperti apa nih? Pasangan siaga suami idaman sih bukan jadi prioritas kita ya, karena menurut kami itu kan relatif aja. Suatu hari nanti mungkin kita bisa bikin salah juga kan ya. Tapi menurut kami yang terbaik yang bisa kita kasih adalah bagaimana kita tetap mencoba trial and error dan kasih waktu buat investasikan edukasi, attitude, sopan santun, kedisiplinan buat anak di awal. Nanti selebihnya ya tinggal dia sekolahnya dan bagaimana dia mengembangkan dirinya di masyarakat, supaya jangan sampai dia tuh akhirnya tidak jadi orang yang tanggung jawab. Karena di keluarga aku nomor satu itu harus tanggung jawab. Uang banyak itu nggak ada artinya kalau nggak punya tanggung jawab buat saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.